Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, buka matamu, sekalipun dari balik lubang kunci. Ada apa di balik semua itu? Nah, kita akan sama-sama mendengarkannya. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu kesaksian yang masuk, yaitu dari Daniel Susanto Lim dari Amerika. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi tentang kebaikan Bapak Yahweh dalam kehidupan saya. Kesaksian saya mungkin agak berbeda dengan kesaksian-kesaksian pada umumnya. Tapi saya sudah 2 kali ditegur Bapak Yahweh untuk menyaksikan hal ini untuk kemuliaannya. Saya memelihara seekor anjing jenis Labradoodle, namanya Govina. Umurnya hampir 8 tahun. Suatu hari tiba-tiba dia sakit, seperti stres. Kalau saya ajak jalan ke dog park, dia langsung minta pulang dan saya harus menggendongnya karena dia gemetar dan gak bisa jalan. Jika sampai di rumah, dia langsung pergi ke kandangnya. Hal ini berlangsung beberapa hari dan membuat saya khawatir dan cemas. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon ke dokter hewan untuk bikin emergency appointment dan datang pada hari yang sama. Waktu di exam, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Akhirnya dia cuma dikasih obat untuk bisa bikin anjing saya tenang. Saya sudah sangat khawatir sekali waktu itu. Tapi tiba-tiba suara hati saya bilang, kenapa saya enggak doa saja dan minta kesembuhan kepada Bapak Yahweh? Anjing kan juga ciptaan Tuhan. Lalu saya tumpang tangan dan mulai berdoa meminta Bapak Yahweh jamah anjing saya dan beri kesembuhan. Pagi harinya, Govina sudah bisa jalan dan penuh energi. Sore hari waktu saya ajak ke jalan ke dog park, dia sudah mau dan bisa main di dog park. Saya pikir ini cuma hal kecil yang saya tidak perlu saksikan. 3 minggu kemudian, kejadian yang sama terulang lagi dengan Govina. Dia susah untuk jalan dan tidak punya semangat. Tidur seharian dan tidak mau makan. Saya kembali tumpang tangan dan kembali berdoa, minta untuk Bapak Yahweh menjamah dan menyembuhkan. Sekali lagi Bapak Yahweh menjawab doa saya dan menyembuhkan anjing saya. Namun kali ini ada suara yang berkata, kalau saya harus saksikan hal ini, biar cuma seekor anjing. Tapi Bapak Yahweh juga mengasihi. Satu hal yang saya belajar untuk menyaksikan tentang kebaikan dan kasih dari Bapak Yahweh, tidak harus selalu hal-hal atau mujizat yang besar. Karena kalau kita setia dengan yang kecil, maka Bapak Yahweh akan menyatakan mujizat yang lebih besar lagi. Amin. Inilah kesaksian dari saya. Baik Bapak Ibu, itu kesaksian yang saya pikir cukup bagus juga ya, sekalipun itu untuk kesembuhan anjing. Saya pada waktu membaca ini, saya memiliki pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kesaksian tadi. Yang pertama, pemilik anjing merasa gelisah saat tahu anjingnya sakit. Begitu juga Bapak Yahweh juga pasti
merasa tidak nyaman kalau kita mengalami tekanan. Jadi dari kesaksian ini kita bisa mengambil kesimpulan. Saya waktu membaca saya bilang, Tuhan, aku ini anjingmu loh Tuhan. Ya, kalau aku gelisah engkau pasti tahu. Kalau aku gelisah engkau pasti tolong aku. Dan yang kedua yang bisa kita petik dari pembelajaran ini adalah doa merupakan kunci kemenangan. Apapun beban dan masalahnya, doa itu memiliki kuasa. Dan yang ketiga, saat anjing itu tidak berdaya, pemiliknya akan berusaha membelakannya. Begitu juga Bapa Yahweh yang pasti akan membela kita saat kita menghadapi banyak tekanan, banyak beban, banyak masalah. Baik Bapak Ibu, itulah 3 pembelajaran yang bisa kita ambil dari kesaksian tadi. Sekarang kita akan kembali ke materi saya. Buka matamu sekalipun dari balik lubang kunci. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pada suatu hari pergi berpetualang dan masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya itu runtuh. Apa yang akan saudara lakukan di sana? Keluarnya dari mana? Karena runtuh, pintu masuknya tertutup sama sekali. Yang pertama adalah cari cahaya. Ya Bapak Ibu, cari cahaya. Lalu berusaha untuk mencari celah. Sekecil apapun celah itu akan membawa saudara hidup. Tapi kalau saudara sudah tahu jelas guanya tertutup, runtuh, saudara cuma duduk saja. Tuhan, saya percaya engkau pasti buka. Kira-kira bagaimana saudara? Tuhan itu memberi hikmat kepada kita. Tuhan itu ingin kita bertindak. Dan saya percaya, kalau kita bisa mengamati di tengah-tengah kegelapan gua itu, ada cahaya kecil saja, itu menjadi sumber kehidupan. Saudara harus cari itu, buka, singkapkan. Nanti saudara akan mengetahui bahwa di sana ada kehidupan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berada di suatu ruangan dan pintunya ditutup dan kita tidak bisa membuka, sementara kita mendengar di balik pintu sana ada banyak sekali suara-suara yang gaduh. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengintip dari celah kunci. Ada apa sih ribut-ribut di balik sana? Betul ya Bapak Ibu? Dan ternyata setelah kita melihat melalui lubang kunci, ternyata di balik sana ada sekelompok orang dengan suatu kesepakatan untuk mendatangkan malapetaka bagi kita. Maka kita akan siap-siap karena kita akan jadi korbannya. Masuk akal nggak kalau saya ngomong begitu? Jadi jangan cuman kita berkata, wah ini nggak rohani. Makanya banyak sekali orang-orang yang kemarin mengalami kegagalan iman. Harus diakui saudara. Nah banyak orang sampai hari ini, jika diberitahu tentang sepak terjangnya si mata satu, menganggap ini hanya teori konspirasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Mengapa bisa seperti ini? Karena kita itu banyak yang tidak paham akan dunia IT atau teknologi. Apalagi didukung oleh penyesatan propaganda dari institusi yang pro pada si mata satu. Saya berharap saudara bisa paham akan kode yang saya ucapkan. Sekarang kalimat ini saya teriakkan, buka mata lebar-lebar dan lihat ada apa di balik lubang kunci. Jangan terkejut jika mau melihat peristiwa atau perbuatan apa yang ada di balik pintu yang tertutup. Peristiwa apa yang terjadi di balik pintu yang orang mengolok-olok dengan berkata, itu kan hanya teori konspirasi saja. Tapi ayo kita lihat, benar atau tidak. Kalau kita mau memahami, kita ngeri saudara, kita hidup di zaman yang akhir. Kita hidup di masa-masa kedatangan Tuhan. Dan saya beritahu, yakinlah bahwa kelak saat Yeshua datang kembali, kita pasti akan rapture, kita pasti akan selamat. Ya, boleh beli tepuk tangan, haleluya, yang semangat tepuk tangannya. Ya. Kalau kita bicara tentang teori konspirasi, bukanlah hal yang baru. Sudah banyak teori konspirasi tentang berbagai hal di dunia ini yang tersebar di dunia internet. Ada beberapa teori yang pada akhirnya terbukti benar dan terasa begitu mengerikan, bahkan lebih seram dari cerita fiksi. Waktu-waktu yang lalu saya bicara AI saja sudah sangat mengerikan. Dan sekarang di mana-mana AI itu marak, saudara-saudara. Dan maaf kalau saya katakan bagi saudara nanti yang tertinggal, saya yakin kalau jemaat Kehilat Aleph Tau pasti akan menyongsong Tuhan di awan yang permai. Bagi saudara yang sudah menerima baptisan pembaharuan, menerima Bapa Yahweh, percayalah saudara juga pasti menyongsong Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara, ada apa sih di balik lubang kunci tadi? Karena selama ini banyak orang yang tidak paham. Baru begitu dia lihat di balik lubang kunci, dia terkejut. Waduh, lah kok ternyata seperti ini, saudara. Dan saya katakan, ini adalah hal-hal yang sangat mengerikan. Nah, kita akan coba lihat gambar ini, saudara. Kalau saudara melihat, ini adalah seorang yang bernama Edward Snowden. Nah, pada Juni 2013, mantan anggota Central Intelligence Agency atau CIA bernama Edward Snowden ini membocorkan ribuan dokumen rahasia ke publik. Jadi dokumen rahasianya Amerika ini dibongkar, saudara. Seperti saudara ketahui bahwa Amerika, saya bahkan mengatakan, seandainya presidennya idiot sekalipun, Amerika tetap jalan. Karena yang pegang kendali bukan presidennya, tetapi ya invisible hand, saya nyebutnya begitu. Ya, ada tangan yang tidak kelihatan mata yang mengatur negara itu.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan dengar tentang apa yang Edward Snowden ini katakan. Kalau kita lihat di sini, Edward Snowden ini menjadi pembelot. Dia melarikan diri ke Jerman. Dia bongkar semua keburukan yang ada di Amerika. Karena hati nuraninya terusik. Sampai-sampai orang-orang itu membuat spanduk, "Thank you Edward Snowden." Ucapan-ucapan terima kasih. Karena selama ini apa yang Amerika lakukan, orang nggak ada yang tahu. Apalagi kita yang di Indonesia. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah, orang kalau nggak paham akan berkata, "Loh Pak Lukas, itu kan masalah Amerika. Apaan kita pusing-pusing ngurusin mereka?" Oh no, sekarang sedang terjadi. Paham Bapak Ibu? Sekarang sedang terjadi. Salah satunya adalah tentang jaringan Intel Amerika Serikat dan negara adidaya lain yang bertujuan untuk memata-matai penduduk sipil melalui jejaring media sosial. Jadi semua platform media sosial itu sudah dikuasai oleh si mata satu tadi. Pada tahun 2016, pemerintah Amerika mengirimkan permintaan untuk 50.000 data pengguna Facebook, 28.000 data pengguna Google, dan 9.000 data dari Apple. Hal ini mengerikan, karena badan yang seharusnya menjaga keamanan internasional justru melakukan operasi spionase kepada warga sipil dan pemerintah negara lain. Orang ini tahu banyak, saudara, tentang apa yang ada di sana. Nah, yang pertama adalah menyadap semua panggilan telepon secara otomatis. Dokumen rahasia Snowden mengungkapkan bahwa NSA mengantongi izin dari pengadilan Amerika yang memperbolehkan mereka untuk menyadap perbincangan telepon seluruh warga Amerika tanpa terkecuali. Verizon selaku salah satu operator seluler terbesar di Amerika diketahui sebagai pihak yang menyediakan jaringan penyadapan ini. Namun seiring perkembangan waktu ternyata bukan hanya Verizon, hampir seluruh operator seluler Amerika dipaksa kerjasama dengan NSA. Saudara yang terkasih, saudara pikir HP saudara ini mereka tidak tahu apa yang kita lakukan? Mereka tahu semua. Sekalipun HP-mu mati, dia tahu. Karena apa? Kameranya tetap terbuka. Betul nggak Bapak Ibu? Seperti itulah kecanggihan yang ada. Sekarang kita melihat yang kedua, apa yang dibocorkan oleh Edward ini, saudara. Yang kedua yaitu operasi PRISM. PRISM ini kalau dalam bahasa Inggris kan prisma, dalam bahasa Indonesianya. Ya. Kalau prisma itu kira-kira bentuknya seperti apa, saudara? Bentuknya seperti apa? Segitiga ya. Nah kalau segitiga itu siapa? Iya, ya saya pikir saudara pasti ngerti ya. Saya nggak perlu harus kudu jelas banget, nggak perlu ya.
Nah, selain menyadap perbincangan telepon, ya, NSA pun mengetahui atau diketahui melancarkan operasi rahasia yang berkode sandi PRISM. PRISM adalah program pemerintah Amerika yang mengizinkan NSA untuk menyadap dan mengakses server sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika, termasuk Google, Facebook, Microsoft, Apple, dan masih banyak lagi. Kalau dunia saja bisa melakukan penyadapan melalui medsos, kira-kira kalau saya artikan secara rohani, Bapak Yahweh itu tahu enggak apa yang saudara ketikkan? Tahu. Bahkan apa yang ada di pikiran dan hatimu, dia pun juga tahu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu tahu tentang apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, lalu pertanyaannya adalah, bisakah energi negatif itu menyatu dengan kekudusan? Tidak bisa. Kalau begitu berarti ada sebuah pertanyaan, saya kembangkan lagi. Kira-kira kalau saudara yang senang bertengkar, itu energinya negatif atau positif? Negatif. Saya yakin nggak usah ditanya, saudara pasti ngerti semua kok. Tapi faktanya sampai hari ini masih banyak orang yang senang bertengkar. Jujur, benar apa tidak? Ya. Tapi saya bersyukur Jemaat Kehilat Aleph Tau tidak ada pertengkaran. Maka saya kadang bingung, saudara, kalau melihat ada gereja atau kehilat yang jumlah jemaatnya itu belum banyak, tapi kok dalamnya usrek melulu. Bingung saya, saudara. Apa sih yang sebetulnya dicari mereka? Gontok-gontokan, usrek, saling mencurigai. Kalau operasi PRISM itu bisa melihat semuanya, apalagi Bapak Yahweh, apa yang ada di dalam hatimu, dia juga bisa melihat. Sekarang kita akan lihat yang ketiga, apa yang dibocorkan oleh Edward Snowden, yaitu mengungkap rahasia GCHQ. Ya, apa itu GCHQ, saudara? Kita tentu tahu tidak hanya mengungkap boroknya NSA, Snowden juga membeberkan aksi tercela dari Badan Intelijen Inggris, Government Communication Headquarters atau GCHQ. Menurut dokumen yang dibocorkan Snowden, GCHQ juga menjalankan operasi penyadapan seperti NSA. Mereka bahkan disebutkan menyadap jaringan serat optik internet di berbagai penjuru dunia. Kalau begitu Indonesia termasuk apa tidak? Saya yakin termasuk, dan jawaban saudara itu luar biasa, ya. GCHQ pun berbagi data intelijen dengan NSA. Sekarang kita lihat yang keempat. Saya nggak perlu jelasin satu-satu ya, saudara. Kalau jelasin satu-satu lama nanti. Jelasin ini saja. Pokoknya apa yang dibocorkan gitu ya. Dan yang keempat adalah NSA itu sendiri. Di situ tertulis NSA tapping target. Ya. Jadi NSA ini
menyebutkan menyadap sekitar 122 ponsel kepala negara. Ada kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Brasil Dilma Rousseff, mantan Presiden Meksiko Felipe Calderon, dan bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga merupakan salah satu korban penyadapan NSA. Nah, dari sini sudah sangat jelas, saudara. Kenapa mereka pakai simbol mata satu? Sekalipun mata satu, tapi kalimatnya apa? All seeing eyes. Jadi mata yang melihat kemana-mana. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang kelima, yaitu X-Keyscore Operation. Ini mungkin operasi yang paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh NSA. X-Keyscore adalah sebuah tool software yang diciptakan oleh NSA untuk mencari, menyelidiki, dan mengakses apapun pengguna lakukan. Dan di dunia maya dengan X-Keyscore, NSA bisa melihat apapun yang ingin mereka lihat di internet. Nah, aplikasi ini banyak dipergunakan oleh intelijen. Kalau ada orang yang menghina kepala negara, maka alamatnya sekalipun tidak ditulis akan ketahuan. Karena di situ ada alamat targetnya, saudara. Saudara nggak perlu kasih data. Maka mereka akan tahu komputer jenis apa yang saudara pergunakan, jam berapa saudara mengetik, dan kalimatnya apa saja. Loh, kalau saya hapuskan selesai, itu kan kata kita. Sekarang banyak sekali program-program aplikasi yang bisa memunculkan apapun yang kita hapus, bahkan yang disebut dengan permanent delete. Tetap bisa dihapus, bisa dilihat maksudnya. Ya, saya dulu pertama kali melihat itu yang dikenal dengan data recovery. Sekarang aplikasi data recovery ini sudah dianggap ketinggalan zaman. Karena sekarang muncul aplikasi-aplikasi yang lebih canggih. Bukan cuman memunculkan, tetapi langsung memberikan data-data secara akurat. Kapan gambar itu dihapus, diketik pada detik keberapa, semua diketahui. Makanya sekarang kan banyak kan di Indonesia orang-orang yang menghina kepala negara langsung nggak lama keciduk. Sekalipun orang itu tidak memberi data alamat. Tetapi ingat, ada koordinatnya yang saudara ketik itu terjaring ke seluruh internet di dunia. Makanya saya katakan, tujuan kita hanya sampai rapture saja. Saudara mau lari kemana? Ayo. Orang menganggap kalau saya bicara IT sok tahu katanya. Saya bersyukur saya banyak berkecimpung dalam dunia IT, jadi saya ngerti. Saya memberikan informasi ini sangat penting untuk saudara, paling tidak mempersiapkan diri untuk rapture. Kita ini punya kepastian loh, dibanding orang di luar sana yang kegeeran. Mereka GR, tahu GR? Apa?
gede rasa, gede rumongso, ya, merasa seolah-olah mantap, padahal ketinggalan, kegeeran saya nyebutnya, saudara. Bagaimana bisa terangkat? Bagaimana bisa rapture? Lawong terima nama Bapak Yahweh yang punya Shamayim aja ditolak. Mau rapture ke tempatnya siapa? Kegeeran banget ya, saudara. Itu. Ya keayunan lah. Ya. Maka saya katakan kita mesti hati-hati ini. Saya memberikan informasi ini karena apa yang saya katakan itu betul-betul ada di dunia ini. Jangan kita tutup mata, lihat di lubang kunci itu loh. Sekalipun kita nggak ngerti banyak secara detailnya, tapi setidak-tidaknya kita tahu. Saudara mau menghapus apapun akan bisa dimunculkan. Sama seperti kita. Kita melakukan perbuatan sehari-hari apapun itu terdata. Data digitalmu atau jejak digitalmu itu tercatat di catatannya Bapak Yahweh. Dan itu tidak bisa dihapus. Sekali lagi, tidak bisa dihapus kecuali dengan darah Yeshua HaMashiach. Semua data burukmu terhapus secara total. Sehingga ketika engkau ada di kursi pengadilan Tuhan, ketika setan menuduh dengan berkata, dia melakukan dosa begini, Tuhan bilang, kok nggak ada catatannya di tempat saya? Karena semua sudah terhapus. Dan kita dilayakkan untuk masuk ke Shamayim. Maka saya katakan, ayolah, buka mata lebar-lebar. Sekalipun saya bukan ahli teologi, titelnya rentengan, percuma. Titel rentengan tapi minim data. Lebih baik nggak punya titel tapi datanya lengkap, saudara. Maka saya katakan bahwa orang punya titel panjang itu bagus, tapi beritakan yang benar. Lawang memberitakan nama Yahweh saja nggak berani, takut dipecat. Takut nggak terkenal. Kalau saya mah nggak pusing, saudara. Orang mau percaya puji Bapak Yahweh, haleluya. Nggak percaya ya emang gua pikirin. Nanti kita lihat saja siapa yang tertawa paling akhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu tadi yang keberapa itu? Yang kelima ya. Sekarang kita lihat yang keenam. Nah, ini yang dikenal dengan NSA hacking. Nah, namanya saja sudah hacking. Dia bisa membobol apapun. Maling kan gitu kan? Dia bisa bobol apapun, saudara. Nah, banyak penyelenggara layanan berbasis internet itu berusaha untuk mengamankan layanan mereka dengan menggunakan kode enskripsi. Hal ini kabarnya mempersulit NSA untuk mengumpulkan data rahasia yang mereka inginkan. Dan jalan keluar yang diambil NSA adalah hacking. NSA meretas berbagai sistem keamanan komputasi, baik milik pribadi maupun perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan data rahasia yang mereka inginkan. Sekali lagi, kalau sudah bicara dunia internet, nggak ada data yang bisa disembunyikan. Sekalipun sekarang muncul banyak sekali program-program untuk menyembunyikan data, nggak bisa, saudara.
Kalau saudara lihat hacker-hackernya Indonesia saja, pinter-pinter. Dulu pernah terjadi perang hacker, dan kita lihat hackernya Indonesia itu hebat, pinter-pinter. Nah sekarang kita lihat aja yang namanya Bjorka. Bjorka sampai sekarang ketangkep nggak? Orangnya aja nggak ketahuan, saudara. Ini orang mana, alamatnya di mana nggak ketahuan. Sekalipun Indonesia punya badan cyber, nggak bisa melacak. Jujur aja, saya dulu sempat pengen belajar hacker, saudara. Cuman saya berpikir lagi, nanti otak saya jadi jahat. Lebih baik saya nggak usah ngerti lah kayak begitu. Asal saya tahu saja bahwa tidak ada yang tidak bisa dibobol, tidak ada yang bisa dilacak, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sama seperti mata Tuhan. Mata Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Sekalipun Kefa waktu itu berkata, sekalipun aku harus masuk penjara bersama dengan engkau, sekali-kali aku tidak menyangkal engkau, tapi langsung dipermalukan oleh Yeshua. Sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu bunyi, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Langsung dipermalukan, saudara. Karena mata Tuhan itu nggak bisa dibohongi. Saudara bisa membohongi teman saudara. Petrus atau Kefa juga bisa membohongi teman-temannya. Sehingga teman-temannya berpikir, wah kapan ya aku punya iman segede dia. Tapi nggak taunya, namanya aja Petrus, Petra atau batu karang. Tapi ternyata imannya tidak setegar batu karang, tapi justru seperti jerami kering yang mudah terbakar. Kalau saudara gampang emosi, gampang ngamuk, di sini ada nggak yang tukang ngamuk, saudara? Yang tukang emosi, tukang marah gitu, ada? Di sini nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Ya. Itu orang yang gampang emosi, gampang ngamuk, gampang bertengkar. Maaf kalau saya katakan itu imannya bukan batu karang, tetapi jerami kering. Hati-hati saudara. Lawong masa kedatangan Tuhan sudah dekat kok, isik seneng bertengkar. Parah banget ya. Coba saudara perhatikan itu, tulisan itu, NSA hack, ya. Stolen cyber weapons, itu aja sudah menunjukkan senjata untuk mencuri melalui cyber, melalui internet, saudara. Ya. Jadi kita ini ada dalam posisi yang cukup berbahaya. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa ini? 7 ya. Ini yang dikenal dengan Tailored Access Operation atau TAO atau TEO ya. Ini adalah kelompok hacker profesional. NSA disebutkan memiliki kelompok peretas khusus yang diberi kode nama Tailored Access Operation atau TAO. Kelompok hacker TAO ini ditugasi untuk meretas seluruh komputer yang ada di dunia sesuai dengan kebutuhan NSA. Makanya saya katakan nih saya ngomong, dengerin saudara. Bagi saudara yang ada di rumah masing-masing, kalau sampai saudara ketinggalan waktu rapture, uang saudara sebanyak apapun tidak akan bisa dipakai. Rumah seindah apapun tidak bisa saudara tempati, kecuali
saudara menjadi kelompoknya si mata satu, nanti akan diberi member, saudara. Ya kalau membernya pasti arahnya ke Baphomet, One World Religion. Dan itu betul-betul mengerikan, saudara. Saya katakan orang sekaya apapun, kalau sampai ketinggalan jadi gembel, saudara. Karena kalau yang tidak mau ikuti aturan mereka, maka saudara akan dianggap teroris, saudara akan dikejar. Gak main-main itu. Mungkin orang menganggap, Pak Lukas itu mengada-ada, ya silahkan sajalah, gak apa-apa. Nanti kita nonton di bagian belakang. Tapi yang nonton saudara, kalau saya nggak nonton. Ya. Beberapa tahun yang lalu, sebelum peristiwa kayak begini, bolak-balik saya ngomong. Saya kemarin juga coba iseng-iseng lihat video-video lama. Ternyata saya sudah banyak bicara loh tentang hal ini, saudara. Tapi ternyata ketika saya cari di YouTube, sudah tidak ada. Sudah dihapus. Walaupun mungkin saya diberitahu, tapi kan saya nggak pernah lihat email. Jadi malas saya lihat email. Jadi mereka memberitahu kalau video saya dihapus, ya saya nggak tahu, saudara. Tapi banyak video-video saya yang lama, yang ternyata ngusik-ngusik si mata satu itu sudah nggak ada, saudara. Dan saya tidak akan berusaha untuk upload lagi, percuma, karena mereka pakai robot. Ya. Karena saya pernah coba kan dulu, di delete, saya tak upload di channel saya yang lain. Dihapus juga, malah channelnya dibekukan sisan. Ya. 3 bulan kami tidak bisa upload video. Jadi semakin jelas, semakin nyata. Ya. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada kalau saya katakan hati-hati. Kita hanya sampai batas kedatangan Tuhan saja. Selesai kedatangan Tuhan, selesai sudah. Pintu anugerah ditutup. Dan ingat, yang menutup itu tangannya Bapak Yahweh sendiri. Tidak ada yang bisa membuka. Dan saya beritahu, dunia ini tanpa Tuhan. Dunia ini total dikuasai oleh si Satan, anti Hamasia. Kemarin saya sudah ceritakan kepada saudara, semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap. Jadi kalau Yesua datang nanti malam pun sebetulnya bisa. Tapi kan semua ada waktunya, saudara. Semua ada timingnya. Karena firman Tuhan yang merupakan sistemiknya Bapak Yahweh sendiri, dia tidak akan pernah melanggar sistemiknya. Kita hidup dalam perubahan masa yang sangat nyata. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita ini ibarat seperti telur di ujung tanduk. Kita salah sedikit, guling, selesai sudah. Sekarang yang keberapa? 8. Nah ini. Yang ke-8, NSA meretas data center Google dan Yahoo. Nah ini yang tadi saya sebut dengan operasi Prism. Diinformasikan tidak sesuai dengan ekspektasi NSA, maka NSA pun main kasar dengan meretas data center milik Google dan Yahoo. Mereka kabarnya bekerja sama dengan orang dalam perusahaan untuk melakukan aksinya ini. Jadi sekarang ini sudah perang cyber, saudara. Apalagi sekarang ini kan semua platform sudah dikuasai mereka.
Saya coba untuk upload video saya di salah satu platform yang lain, ternyata juga dihack juga, dihapus juga. Saya pernah coba untuk angkat di Dailymotion. Di Dailymotion pun ternyata materi saya sudah terdeteksi oleh mereka. Jadi jaringan itu, di semua jaringan milik mereka, itu sudah bisa mendeteksi, apalagi sekarang adanya robot AI. Ya. Dengan adanya robot AI, saya katakan generasi di bawah kita, musuhnya bukan manusia loh. Musuhnya itu robot dan tidak akan bisa menang. Saya kemarin mendapatkan kiriman video seorang robot, apa ya, saya ngomong seorang juga nggak tepat ya. Sebuah, tapi dia bukan buah. Pokoknya ada sosok manusia robot main badminton, saudara. Siapa yang pernah lihat itu videonya? Wow, itu luar biasa permainannya, saudara. Oh, itu dikeroyok dua saja sampai mainan begitu, brok, ternyata bolanya kesini langsung di sini, bak, gitu. Wow, luar biasa sekali. Kecepatan mereka itu melebihi kecepatan otak manusia. Otak manusia kadang-kala lelet, saudara. Alias tulalit, alias lemot. Ya. Karena Pentiumnya bukan Pentium yang sekarang, ya Pentium lama, saudara. Jadi lemot. Sementara teknologi AI itu luar biasa. Orang mau bikin skripsi sekarang gampang loh. Nggak perlu capek-capek, siapkan saja printer, kita minta AI suruh bikinkan skripsi. Dia bisa bikinkan lebih detail dari apa yang bisa manusia pikirkan. Hebat bukan? Jadi kalau saya pengen titel gampang, saya tinggal tetapkan saja. Misalkan seorang guru ngomong sama saya, kamu bikin ya materinya ini, yang nanti harus kamu pertahankan disertasinya. Ya sudah, saya tinggal minta tolong aja sama AI. Nanti dia yang bikinkan lengkap, mau berapa puluh halaman dia mampu. Makanya tinggal siapkan printernya saja. Hebat ya saudara, musuh manusia itu bukan manusia, tapi musuhnya sekarang sudah robot. Makanya saya ya mohon maaf agak hati-hatilah dalam berbicara. Karena saya ngomong pun diawasin robot, saudara. Dulu pernah kan 3 kali kalau nggak salah. Saya khotbah belum selesai wis hilang videonya. Tulisannya, Anda melanggar komunitas kami. Ya wis bar, saudara. Nggak akan bisa upload lagi, maka saya pakai bahasa sandi. Kalau bahasa sandi kan mereka nggak bisa mendeteksi, mereka kan deteksinya macam kayak gitu. Ya. Nah itu yang ke berapa? Ke-8. Sekarang yang ke-9. NSA itu menyadap pesan SMS. SMS itu kan pesan lama toh. Tetapi ternyata SMS juga bisa diretas sama mereka. Jadi tidak hanya komunikasi via internet yang ingin dikuasai oleh NSA, mereka juga dikabarkan menyadap komunikasi seluler via pesan SMS. Dalam dokumen yang dibocorkan oleh Snowden dikatakan bahwa NSA mengumpulkan sekitar lebih dari 200.000 pesan SMS tiap harinya. Dan teknologinya itu penting, saudara. Artinya begini, mereka ini bisa ngerti, robotnya ini ya, bisa ngerti, oh ini berita penting, masuk.
yang nggak penting lewat gitu. Luar biasa ya, kayak manusia aja saudara bisa mensortir. Kalau kita nggak mempelajari macam kayak gini nggak ngerti. Saya ngomong juga orang bilang, oh, Pak Lukas tuh hoak, mana ada. Ya itu kan repot saudara dengan orang-orang yang sok pinter, nggak mau belajar lagi. Sekarang yang ke-10. NSA itu menghalang-halangi komunikasi antar negara. Wah, dia bisa ngeblok saudara. Bahkan sekarang AI itu sudah bisa membuat seorang, sebutlah saya Lukas Sutrisno, berbicara menghina kepercayaan lain atau menghina presiden hanya cukup dengan AI saja. Suara saya sama, ya, padahal itu robot, saudara. Hebat bukan? Saya pernah dikasih tahu itu apa namanya programnya, saudara, aplikasinya. Cuman saya nggak download. Itu bisa dibikin. Nah, NSA ini disebutkan memblokir dan menyimpan berbagai data panggilan telepon antar negara yang dicurigai dapat bekerja sama untuk mengancam keamanan Amerika. Salah satunya adalah data telekomunikasi yang dilakukan oleh Afghanistan dan Bahama. Operasi ini diberi kode sandi mistik. Ini hati-hati ya Bapak Ibu kalau kita melihat. Itu baru yang pertama yang dibobol oleh Edward Snowden. Nah sekarang ada lain lagi nih yang ingin saya informasikan kepada saudara. Di luar 10 itu, yaitu yang dikenal dengan Project MK Ultra. Nah, ini salah satu teori konspirasi yang sempat menghebohkan adalah Project MK Ultra. Tetapi teori ini akhirnya terbukti nyata dan benar-benar terjadi. Apa itu Project MK Ultra? Yaitu pengendalian pikiran CIA. Proyek ini dilakukan dalam rangka identifikasi dan pengembangan pada pengobatan. Dampak dari obat tersebut dapat memaksa pengakuan pada pasien dengan memegang kendali pada pikirannya. Jadi kalau sudah dikasih obat itu, orang mau bicara tidak bisa bohong, saudara. Dia sendiri akan ngomong, membongkar semuanya. Jadi macam kayak hipnotis begitu. Jadi dampak dari obat tersebut dapat memaksa pengakuan pada pasiennya dengan memegang kendali pada pikirannya. Nah, Project MK Ultra itu menguji obat-obatan psidelik dan halusinogenik pada warga Amerika dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Tapi proyek ini dianggap ilegal karena dapat merusak jaringan otak dan membuat pasien trauma. Oleh karena proyek ini resmi dihentikan tahun 1973. Pertanyaannya, apakah benar berhenti? Ya saya pikir saudara bisa mikir sendirilah ya. Ya kalau sudah ketahuan kan gitu, ngeles. Ya. Makanya saya katakan kita ini berada di sebuah penghujung dunia. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kan yang dibongkar sama Edward Snowden ya. Sekarang yang muncul-muncul yang lain yang saya bisa dapatkan info di dalamnya, yaitu HARP. HARP ini adalah project manipulasi
cuaca, ya. Project manipulation weather, ya, itu memanipulasi cuaca, ngotak-ngatik cuaca, saudara. Nah, ini HARP ini adalah singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Nah, proyek ini dapat mengendalikan cuaca. Dia bahkan bisa bikin awan itu berbentuk manusia. Sekarang kan muncul kan, wah di awan kemarin waktu yang lalu saya dikasih video sama seseorang, itu ada awan bentuknya itu Yesus Yunani, ya, Mesias katanya. Oh, orang pada teriak-teriak, pada menyembah. Terus saya juga dapat kiriman ada kuda yang lari di awan. Itu semua buatannya ini, saudara. Jadi kita juga sering melihat kan ada awan yang bentuknya aneh-aneh. Itu kan buatannya mereka. Bahkan bencana-bencana alam pun mereka yang bikin, saudara-saudara. Jadi jangan dikira mereka juga tidak berusaha untuk menghancurkan orang-orang atau negara yang dianggap menentang mereka. Ini miliknya siapa? Ayo. Saya yakin saudara pasti sudah tahu semua ini milik siapa. Ya. Nah, proyek HARP ini dituduh sebagai biang keladi bencana munculnya tornado, gempa bumi, sampai banjir yang menimpa Amerika dan negara-negara lain. Ya itu kan mereka menganggap, kok aku dituduh? Ya iyalah. Karena faktanya seperti itu. Proyek HARP ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian teknik penyemaian awan untuk meningkatkan curah hujan di Amerika. Itu resminya seperti itu kira-kira. Tetapi HARP ini juga bisa untuk bikin terjadinya gempa, saudara. Nah, HARP diinisiasi oleh Pentagon di bawah arahan Defense Advanced Research Project Agency atau yang dikenal dengan DARPA. Stasiun cuaca tersebut diklaim mampu mempengaruhi ionosfer dan stratosfer. Ini adanya di Alaska. Ya, proyek ini adanya di Alaska. Nah, itu sebabnya saya katakan betapa kita ini, kalau orang bilang itu gini, terjadi malapetaka tapi nggak ada yang bisa disalahkan. Kenapa? Lah alam kok, siapa yang mau disalahkan? Kalau ada bencana, mosok kita mau menyalahkan Amerika? Kan tidak bisa, saudara. Makanya kalau saya katakan setan itu kan istilahnya apa? Lempar batu sembunyi tangan. Kan gitu, saudara. Sekarang yang berikutnya. Yang dikenal dengan fruit machine. Fruit machine, namanya saja fruit machine itu mesin buah. Ya. Lucu ya, bikin nama kok begitu ya, mesin buah. Ini adalah mesin pendeteksi LGBT, saudara. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 60-an menyebutkan bahwa Kanada ini yang bikin Kanada ya, sedang mengembangkan alat untuk mendeteksi orang-orang yang homoseksual. Teori ini akhirnya terbukti nyata. Seorang profesor dari Charlton University namanya Frank Robert Wake
mengembangkan dan menggunakan alat bernama fruit machine. Alat ini digunakan untuk mendeteksi orang-orang yang bermental gay di antara aparatur negara seperti di kepolisian, militer, dan pegawai sipil Kanada. Saat itu pemerintah Kanada mengembangkan proyek ini karena ingin menyingkirkan seluruh orang yang dianggap berpotensi penyuka sesama jenis. Fruit machine ini dipasang di objek yang diperiksa, lalu diperlihatkan gambar pornografi sesama jenis. Lalu alat akan mengukur pelebaran pupil, pernapasan, dan denyut nadi. Jadi nggak perlu, kalau di pemerintahan Kanada ini ceritanya, nanti seluruh sistem pemerintahan itu akan terdeteksi. Apakah kamu itu seorang gay atau tidak? Kalau ditanya, kamu homoseks ya? Oh ya pasti jawabnya tidak. Tapi dengan alat ini ketahuan, saudara. Hebat sekali ya. Saya bilang ini luar biasa. Ya. Nah akhirnya ada 9.000 orang dipecat sebelum pendanaannya dipotong. Proyek ini pun tidak berjalan lagi karena dinilai alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi. Karena orang sudah tidak lagi bisa menyembunyikan dirinya dari mental gay. Jika LGBT bisa terdeteksi, penyimpangan seksual, semua kehidupan kita juga pasti bisa terdeteksi di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, kita harus berhati-hati. Sebentar lagi kan kita masuk Yom Kippur. Yom Kippur itu ada ritual yang biasa kita lakukan secara hukum profetik. Apa itu? Membakar kertas. Ya, jadi saudara nanti siapkan kertas, tulis itu kalimat dosa hidup saudara. Nggak usah istrimu tahu, nggak usah suamimu tahu, nggak usah anakmu tahu. Tulis sendiri, itu sifatnya pribadi. Lalu nanti ketika ada ritual pembakaran kertas dosa, saudara dikeruas-keruas, itu kertasnya dibuang. Ya, itu dicampakkan seperti saudara mencampakkan dosa. Itulah tindakan profetik saudara. Saya lihat dari pengagung Bapak Yahweh belum ada yang melakukan ini. Bapak Yahweh kasih hikmat untuk saya lakukan itu. Itu yang dikenal dengan tindakan profetik. Jadi siapkan kertas, tulis dosa-dosa saudara. Yang di rumah juga begitu, boleh. Ya, saudara boleh lakukan sendiri di rumah masing-masing. Yang ikut streaming dari kami, nggak perlu istrimu tahu, nggak perlu anakmu tahu. Nanti ketika kami lakukan pembakaran, saudara bakar juga di rumah. Sehingga secara hukum profetik, semua dosa-dosa kita itu ikut terbakar. Tapi dengan sendirinya kita jangan melakukannya lagi. Ya Bapak Ibu, tindakan profetik ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa saya temukan, yaitu Project Sunshine. Ya, kita lihat Project Sunshine, saudara-saudara. Project Sunshine ini, ya, dilakukan pada bagian tubuh anak-anak dan bayi di Amerika yang sudah meninggal. Sekali lagi, yang sudah meninggal tanpa seizin dan pengetahuan orang tuanya. Jadi ini untuk mendeteksi mayat, saudara. Penggunaan bagian tubuh anak dilakukan
karena kandungan strontium dalam tulang, mereka yang masih rentan terhadap kerusakan radiasi. Proyek ini dilakukan pada tahun 1953 dan dirahasiakan dari publik, sehingga kemudian proyek ini dibuka tahun 1956. Kita bahkan baru tahu sekarang. Makanya saya bilang ngintip dari lubang kunci. Sekecil apapun lubang kita bisa melihat di dalamnya. Dan melansir dari The New York Times, ya, komisioner AIC saat itu yaitu Dr. William Libby menyebutkan penelitian ini tidak memiliki data yang cukup karena sulitnya akses terhadap sampel tubuh anak-anak. Teori yang awalnya dianggap hoak akhirnya terbantahkan. Karena apa? Faktanya betul-betul ada. Nah, beberapa proyek di atas akhirnya dihentikan karena menuai kontroversi dan dianggap tidak manusiawi. Karena sudah bocor keluar, saudara. Tapi apakah proyek ini benar-benar dihentikan? Pikir sendiri. Data pribadi saja sekarang bisa disatukan. Ya. Semua dibuat digital dalam satu sistem. Jadi jangan saudara pikir data-data kita, apalagi nanti ada KTP digital segala, itu bisa masuk ke sana. Bahkan saya katakan, yang namanya internet itu tidak ada yang mustahil. Apa saja bisa dilakukan. Kalau dulu zaman Yesua, orang bicara tentang listrik pasti akan diketawain, saudara. Orang ngomong ngawur. Tapi sekarang faktanya kita bisa nikmati listrik. Zaman Salomo dulu, maka saya katakan kita itu hidup itu lebih mewah dari zamannya Salomo. Salomo mbok kerajaannya magrong-magrong, bagusnya luar biasa, tapi enggak ada lampunya listrik, saudara. Adanya obor. Ya. Kalau malam ya nyalanya ya kayak begitu aja. Tapi sekarang dengan teknologi listrik ini bisa bikin tulisan di atas kayak Batman itu. Film Batman kan begitu. Kalau ada kejahatan cara manggilnya apa? Disorot ke atas, ke langit. Kan Batman-nya nggak tahu rumahnya di mana. Tapi begitu lihat, itu saya dipanggil, dia berubah jadi Batman. Kan begitu. Ya. Zaman dulu mana ada. Salomo sehebat-hebatnya dia mau pergi juga naiknya kereta. Iya toh? Lah kita bisa naik pesawat. Coba aja Salomo dari Israel ke Indonesia naik kereta. Lama kapalnya juga lama, saudara. Tapi kita ke Israel paling hanya berapa jam sampai. Luar biasa kan teknologi ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan? Nah ini, kesimpulan dari semua itu pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Saya katakan perkuat iman kita dan jangan terpengaruh dengan banyaknya orang atau apa kata teman, tetapi apa kata firman Tuhan. Di situ saya tunjukkan ada sebuah ilustrasi seseorang yang membeli keledai, saudara. Keledai ini mau dibawa pulang, kemudian yang di ujung kanan apa kiri, yang atas sono, yang kiri atas ya, itu keledainya dinaiki 2 orang suami istri. Lalu ada orang yang ngasih komentar. Wah ini kalau keledai dinaiki 2 orang kayak gini ya bakal mati keledainya. Lalu 2 orang ini berpikir, iya juga ya,
Ya udah kita salah satu turun deh. Sekarang yang naik keledai bapaknya atau suaminya. Lalu ada orang lain lagi kasih komentar. Wah, dasar laki-laki nggak sayang istri. Istrinya suruh jalan, suaminya enak-enakan nongkrong di atas punggung keledai. Nah, mereka berubah lagi, saudara. Lalu dirubah sekarang, istrinya yang naik keledai, suaminya yang jalan. Lalu tanggapannya apa? Oh, ini suami-suami takut istri, katanya. Karena apa? Karena ya istrinya yang naik, suaminya yang tuntun keledai. Dasar laki-laki, ya, suami takut istri. Lalu mereka berpikir, ya sudahlah, keledainya kita suruh jalan sendiri, kita suami istri jalan aja bareng-bareng. Ada juga orang yang berkomentar, bego banget punya keledai nggak dinaikin. Bingung nggak kira-kira saudara? Bingung, sing bener sing di. Ya. Nah makanya di situ ada tulisan whatever we do, apapun yang kita lakukan, ya, people will always find something to say, ya. Orang-orang akan berusaha, ya, orang-orang akan selalu mencari sesuatu yang bisa diucapkan. Cari-cari kesalahan gitu loh. Lah kalau kita mau dengerin komentar orang, bingung kita, saudara. Saya katakan ya, saya sering kali mendapat WA dari orang. Orang tanya gini, Pak Lukas, saya ini kok ada masalah begini. Saya bilang, coba cari video saya. Video yang mana? Saya jawab, berarti kamu nggak pernah ikut saya kan? Enggak Pak, saya lihat ke sono kemari, ke sono kemari. Lah kamu dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti secara rutin, saudara. Maka saya katakan, ini loh, videonya ada di sini. Saya kasih linknya. Ya itulah, karena tidak mengikuti sehingga nggak ngerti, bingung. Begitu saya kasih linknya, dia bilang begini, Pak, tapi kata Pak Pendeta ini kok begini. Ya udah, ikutin aja Pak Pendeta itu, ya. Jangan ikutin saya, nanti kamu tersesat kalau ikutin saya loh, nanti tak gituin sekalian, saudara. Ini karena orang apa tidak konsekuen dalam satu pemahaman. Kalau seperti ini ya repot, saudara-saudara. Ya. Dan saya katakan ini baru satu sisi loh, tentang si mata satu. Belum lagi dari sisi kerohanian, banyak penyesat-penyesat yang mengerikan sekalipun mereka menggunakan pola Ibrani. Yesua yang jelas-jelas bangkit saja, masih orang berusaha menutup-nutupi. Ngeri nggak saudara? Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Matius 27 ayat 64. Oleh karena itu perintahkanlah agar kubur itu diamankan hingga 3 hari. Supaya para muridnya yang datang pada malam hari tidak dapat mencuri dia. Dan mengatakan kepada rakyat dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan penyesatan yang kemudian akan lebih buruk daripada yang pertama. Ini kan sama saja maling teriak maling. Nah oleh karena itu saudara, saya katakan, kita ini harus berhati-hati. Kita sudah ngerti kebenaran. Yang kedua adalah beritahu pada orang-orang yang kita kasihi bahwa waktunya sudah sangat dekat. Amin Bapak Ibu. Ya. Waktu kita sudah tidak lama. Sekarang yang ketiga, bagi saudara yang baru pertama kali jumpa dengan channel ini, tempatkan hati saudara di sudut yang netral, beri space yang lebar,
agar kekayaan firman ada di dalam diri kita. Saya kalau menyampaikan sesuatu, saya nggak pernah mau menggunakan menurut saya. No. Kalau menurut saya Anda bisa tersesat. Tapi saya selalu katakan menurut firman Tuhan baru benar, saudara. Kita mesti berhati-hati, ya. Maka saya katakan, kan kita sering ya, saya kadang kalau orang ngajak debat, saya kan nggak mau, saudara. Karena debat itu sama saja bertengkar pakai tema. Yuk kita bertengkar yuk. Temanya apa? Ayo, sudah siap? Ayo kita mulai bertengkar. Lah inilah bodoh, saudara. Kalau saya nggak mau, saya sampaikan saja, Anda terima ya syukur, tidak ya Anda akan terima kebinasaan. Kalau orang tanya bisa saya jawab, tapi kalau saya jawab kemudian didebat, ya gampang, lanjutin saja, makan tuh pengajaranmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, buka mata lebar-lebar, sekalipun hanya melihat dari lubang kunci. Jangan kita mau dibohongi. Anak-anak Bapak Yahweh harus cerdas, karena kita akan terkejut dengan apa yang kita lihat. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketidaktahuan kita akan menjadi kebinasaan bagi kita, karena hanya main percaya saja. Kalau saudara lihat di situ saya tuliskan di Hosea 4 ayat 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku akan dihancurkan karena kekurangan pengetahuan. Buktinya apa? Ya karena banyak para pendeta yang seharusnya ngajarin jemaat punya nyali, malah pendetanya sendiri nggak punya nyali. Kan parah itu, saudara. Sekarang kita ini sedang berurusan bukan dengan manusia, tapi dengan roh. Dan itulah roh setan yang berusaha untuk membinasakan dan menghancurkan diri kita. Oleh sebab itu bertahanlah sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, dan kita akan rapture bersama-sama. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah kondisi, situasi, dan keadaan dunia ini setelah kami ketahui, kami akan lebih dekat lagi kepadamu, agar kami tidak tertinggal pada saat Engkau datang. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati umat-umatmu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi tanda panggilan Yahweh. Ibadah Sabat digabung Jumat. Hari Raya Yom Kippur pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Kasihilah Yahweh Elohimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Jemaat dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam.
dimulai 24 September 2023 pukul 6 sore dan buka puasa 25 September 2023 pukul 7 malam. Hari Raya Sukkot pada hari Jumat 29 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Berkatnya Tercurah di Pondok Daun, ibadah Sabat digabung Jumat. Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Sukkot, akan diadakan kegiatan Jalan Sehat Keluarga Besar Kehillat Alef Tau Magelang yang dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 setelah ibadah Sabat. Kegiatan ini dimulai dan berakhir di Kehillat Alef Tau Magelang, terbuka untuk semua jemaat Kehillat Alef Tau Magelang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Itulah pengumumannya. Sekarang saya akan bacakan ucapan terima kasih dari keluarga Walmi. Kepada YTH Bapak Gembala Lukas Sutresno di tempat, Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama ini saya, Walmi, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan kasihnya dari Bapak Ibu Saudara KPI Alef Tau kepada adik saya Priyanto atau Gento. Sejak dirawat di RSU Tidar dan sekarang sudah kembali ke rumah dan sudah sehat seperti sedia kala. Kiranya Bapak Yahweh membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian ucapan terima kasih ini kami buat atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Hormat saya, Walmi. Nah, ini adiknya yaitu Saudara Rianto sekarang sudah sehat. Kemarin waktu saya kunjungin, saya tanya, kenapa? Karena dia itu terlalu terforsir, karena dia pelihara ayam kan ratusan itu, saudara. Itu baru pulang kalau tengah malam, baru pulang. Wah, itu terforsir, di kandang ayam terus, wah itu bahaya. Saya bilang itu bisa kena penyakit ya. Tapi sekarang sudah sehat, kita bersyukur, kita berdoa supaya kita semua tetap sehat. Jangan pernah berurusan dengan rumah sakit. Doa saya, Bapak Yahweh memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah untuk saudara, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti streaming. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami bersama-sama memuji meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami mau pulang. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Amen. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panau eleka bihunecha. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapa ero faruk atapa saleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin.
Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam Beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.